tidak ada jaminan akan mundur ke belakang kalau Anies Baswedan menjadi presiden. Kenapa dikatakan demikian? Siapapun jadi presiden setelah Jokowi nanti, kita yakin bahwa Indonesia tidak akan setback belakang, tapi akan tetap maju. Sebab yang baik akan dilanjutkan, yang tidak baik akan dilakukan perubahan, yang belum ada akan diciptakan oleh pemimpin yang baru, siapapun pemimpinnya. Oh, ada jaminan kalau Ganjar Pranowo nanti pembangunan ekonomi yang dirintis Jokowi sekarang akan berkembang? Tidak juga ada jaminan. Kita tahu bahwa selaku Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar kita dengar tidak juga terlalu berhasil di bidang ekonomi di sana. Sebab Jawa Tengah masuk kategori provinsi miskin. Mohon maaf kalau salah apa yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada kesempatan ini. Tak lupa saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa diberi Allah Subhanahu wa taala petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, terkadang kita lupa bahwa jauh sekali perbedaannya seorang pemimpin bangsa dan negara, seorang pemimpin rakyat dengan seorang pemimpin perusahaan yang dimilikinya sendiri. Seorang pemimpin bangsa, katakanlah dia presiden, gubernur, bupati, wali kota, dia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya di dalam menjalankan kepemimpinannya, di dalam mengurus rakyat. Tidak sama dengan pemimpin perusahaan yang dimilikinya sendiri, yang bisa semau-maunya saja melakukan sesuatu terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada di perusahaannya. Seorang pemimpin rakyat, seorang kepala pemerintahan, seorang presiden, bupati, wali kota misalnya, dia ada aturan, ada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengaturnya. Sehingga dia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya, mentang-mentang dia seorang presiden, mentang-mentang dia seorang gubernur, mentang-mentang dia seorang bupati wali kota. Karena itu, kalau ada yang beranggapan atau yang khawatir bahwa jika nanti Anies Baswedan yang menjadi presiden Republik Indonesia menggantikan Joko Widodo, maka akan diobrak-abriknya, akan dinolkannya apa yang telah dilakukan oleh kepemimpinan Joko Widodo selama 10 tahun belakang ini, itu hal yang tidak masuk akal. Karena selaku seorang presiden, Joko Widodo pun di dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Indonesia ini dulunya tidak bisa semau-maunya saja. Harus ada aturan yang harus diturutinya. Kalau dia tidak menuruti peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan, di dalam melaksanakan pembangunan di negara ini, dia nanti akan berurusan dengan hukum walaupun dia sudah berhenti. Demikian juga jika nanti Anies Baswedan yang menjadi presiden, tidak mungkin dia berbuat semaunya saja menolkan apa yang dilakukan oleh Joko Widodo, tidak. Tetapi dia nanti tetap akan berpatokan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dia nanti akan diawasi oleh yang namanya DPR. Itu. Terhadap pembangunan itu persetujuannya dari DPR.
Kalau DPR tidak setuju, tidak bisa presiden melaksanakan seenak perutnya saja. Makanya nanti kalau Anies Baswedan yang menjadi presiden, jangan sampai nanti DPR itu pro pemerintah semuanya. DPR itu jangan sampai tidak ada keseimbangan di dalamnya antara oposisi dengan yang pro kekuasaan, agar keputusan bisa diambil secara baik. Kalau tidak nanti bisa-bisa apa yang dikatakan oleh Anies selaku presiden, DPR membilang setuju saja, baik tidak baik setuju, karena tidak ada perdebatan, karena DPR RI itu tidak seimbang antara yang oposisi dengan penguasa. Makanya perlu keseimbangan di DPR. Akibatnya apa? Kalau di DPR itu tidak seimbang antara kelompok oposisi dengan kelompok kekuasaan, nanti bisa-bisa yang mungkin tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi karena ini datangnya dari presiden, karena ini datangnya dari pemerintah, DPR yang dalam koalisi kekuasaan itu setuju saja. Karena sedikit yang berada di oposisi, maka kalah terus. Akibatnya kemana? Bisa jadi nanti setelah berakhir masa jabatan kepemimpinan suatu rezim, bisa-bisa dia berurusan dengan hukum setelah itu. Jadi tidak usah takut kalau Anies nanti jadi presiden. Kita yakin dia tidak akan mengobrak-abrik apa yang telah dilakukan oleh Pak Joko Widodo, kalau sepanjang itu memang untuk kepentingan rakyat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi kalau ada keinginan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang ini betul-betul itu yang dilaksanakan oleh presiden penggantinya, lebih baik Pak Jokowi aja langsung 3 periode, 4 periode. Sebab kalau diganti sama Ganjar, belum bisa juga Pak Ganjar dipastikan akan betul-betul pikiran Pak Ganjar sama dengan pikiran Jokowi. Demikian juga kalau Prabowo jadi presiden, belum yakin juga kita 100% pikiran Pak Prabowo persis sama dengan pikiran Pak Jokowi selama 5 tahun ke depan ini. Belum yakin kita. Sebab dinamika selama 5 tahun ini bisa saja merubah pikiran seseorang di dalam memimpin. Jadi artinya apa? Artinya Anies pun yang jadi presiden, kalau yang baik yang dilakukan oleh Pak Jokowi, jelas dan pasti akan dilanjutkan oleh Anies. Kalau tidak dilanjutkan oleh Anies, Anies nanti akan berhadapan dengan rakyat. Sebab yang pro rakyat pasti akan dibela oleh rakyat, siapapun yang memimpin. Yang tidak pro rakyat, walaupun yang pro Pak Jokowi pun yang memimpin nanti pasti akan ditentang habis-habisan oleh rakyat. Makanya ukurannya nanti siapapun yang memimpin, dia perlu pro rakyat, perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita dapat ambil contoh. Presiden Soeharto ketika tumbang, itu rezim yang menggantikannya sebentar memang Pak Habibie, tapi sebentar. Setelah itu orang-orang yang menggantikannya, rezim-rezim yang menggantikannya adalah rezim-rezim yang sama sekali tidak pro pada Soeharto. Tetapi mengapa banyak program-program Soeharto yang lanjut? Contoh pembangunan jalan. Siapa yang tidak membangun jalan? Apakah mentang-mentang Pak Harto dulu membangun jalan, sekarang tidak dibangun jalan lagi karena dibilang kita nanti orang Pak Harto? Tidak juga. Malah ada sekarang yang ingin berbalik kepada
apa yang dilakukan Soeharto dulu kembali. Ketika dulu dihapus apa itu? GBHN. Dulu kita menyebut GBHN, serasa-rasa kita ini pro Soeharto, dihilangkan GBHN. Sekarang malah muncul ide ingin ada kembali GBHN. Walaupun mungkin hurufnya ditukar, kata-katanya ditukar, tapi intinya GBHN. Ini membuktikan bahwa kalau yang baik yang dibuat, siapapun yang memimpin tetap akan dilanjutkannya. Tetapi kalau yang jelek yang dibuat, yang tidak baik yang dibuat, siapa yang pun yang memimpin pasti nanti akan dirubahnya. Kita baca sebuah berita tentang hal ini. Konten Jatim menurunkan sebuah berita di bawah judul Rudi Eskamri sebut Anies bakal obrak-abrik program Jokowi seandainya jadi presiden. Berita ini hari Selasa 28 Februari 2023. Konten Jatim, Surabaya. Pendiri kanal Anak Bangsa Rudi Eskamri menyoroti pernyataan Amin Rais yang mengaku khawatir bila Ganjar Pranowo terpilih sebagai presiden dalam Pilpres 2024. Bukan saja khawatir, dia mengaku menyebut bahwa sosok Ganjar Pranowo sangat berbahaya. Hal ini diungkapkan oleh Amin Rais di channel Akbar Faisal Ascensor 24 Februari 2023. Mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini menyebut Capres Ganjar di Pilpres 2024 adalah ancaman. He is the continuity of the person regime, ujarnya, dikutip dari suara.com Selasa 28 Februari 2023. Terkait hal itu, Rudi mengatakan justru Indonesia memasuki 2024 membutuhkan sosok seperti Ganjar Pranowo sebagai pengganti presiden. Justru saya mengatakan bahwa Indonesia sekarang pasca Pak Jokowi nanti di tahun 2024 membutuhkan Ganjar Pranowo, ujar Rudi dikutip dari kanal Anak Bangsa Selasa 28 Februari 2023. Hal itu kata Rudi karena kemauan dan kemampuan Ganjar untuk melanjutkan pembangunan ekonomi masyarakat dan infrastruktur yang sudah dirintis Jokowi merupakan syarat mutlak yang diperlukan bangsa untuk menjadi lebih maju. Kalau justru dipegang oleh Anies Baswedan yang merupakan antites Pak Jokowi, justru kita akan setback, mundur ke belakang, ungkap Rudi. Jadi tidak ada jaminan akan mundur ke belakang kalau Anies Baswedan menjadi presiden. Kenapa dikatakan demikian? Kalaupun nanti ada program pembangunan Pak Jokowi, andai kata ada yang nanti mungkin tidak dijalankan lagi oleh Anies, mengapa kita mundur? Akan lanjutlah ke depan. Kalau program Pak Jokowi yang baik, yang pro rakyat, yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, tetap akan dijalankan oleh Anies atau siapapun yang jadi presiden. Kenapa demikian? Presiden itu bukan pemimpin perusahaan milik pribadinya, tapi dia pemimpin negara dan bangsa yang dulu yang mendirikan bangsa dan negara ini bukan perorangan. Sebagai presiden pun dia, siapapun dia presiden, dia adalah makan gaji kepada rakyat, bukan perusahaan dia. Makanya siapapun jadi presiden tidak akan bisa berbuat seenak perutnya. Kalau ada yang coba-coba presiden berbuat seenak perutnya, kalau tidak sewaktu dia menjadi presiden di demo terus oleh rakyat, setelah dia habis masa jabatan, kemungkinan dia akan diperkarakan oleh rakyat. Makanya Ganjar pun jadi presiden, Anies pun jadi presiden, Prabowo pun jadi presiden, siapa pun jadi presiden setelah Jokowi nanti, kita yakin bahwa Indonesia tidak akan setback belakang, tapi akan tetap maju. Sebab yang baik akan dilanjutkan, yang tidak baik akan dilakukan perubahan, yang belum ada akan diciptakan oleh pemimpin yang baru, siapapun pemimpinnya. Oh, ada jaminan kalau Ganjar Pranowo nanti pembangunan ekonomi yang dirintis Jokowi sekarang makin berkembang? Tidak juga ada jaminan. Kita tahu
bahwa selaku Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar kita dengar tidak juga terlalu berhasil di bidang ekonomi di sana. Sebab Jawa Tengah ada masuk kategori provinsi miskin. Itu kita dengar, entah betul entah enggak. Mohon maaf kalau salah apa yang kita sampaikan. Terlanjutkan baca berita ini. Katanya, jika Anies terpilih menjadi seorang presiden, bisa jadi seluruh pembangunan yang digencarkan Jokowi bakal diobrak-abrik dan diganti dengan program-program baru. Semua pembangunan yang dibangun Pak Jokowi akan dinolkan atau dihentikan, dirubah, dan kita rakyat ini akan menjadi korban. Apakah memang semudah itu merubah, menolkan, mengganti? Apakah nanti tidak ada DPR yang mengontrol? Itu kembali lagi seperti kita katakan tadi. Kalau Anies nanti memimpin perusahaan pribadinya memang bisa seenak perutnya. Tapi kalau memimpin bangsa dan negara tidak bisa. Ini bukan perusahaan pribadinya. Kita lanjutkan. Kita jangan melihat siapa Jokowi. Tapi kita melihat apa yang sudah dikerjakan untuk bangsa ini. Pungkas Rudi. Jadi perlu sahabat PN sekalian kita sampaikan kepada seluruh rakyat agar rakyat tidak bingung bahwa presiden itu pemimpin bangsa dan negara yang digaji oleh yang dipimpinnya, yaitu rakyat. Berbeda jauh dengan pemimpin perusahaan. Kalau seorang pemimpin perusahaan yang menggaji dia sendiri, yang menggaji karyawannya dia juga. Itu bedanya. Makanya dia bisa membuat semau dia. Dan itu pun malah banyak pemimpin perusahaannya demo oleh karyawannya. Pemimpin perusahaan itu bisa karyawannya mendemo. Padahal dia yang menggaji karyawannya. Dia yang menggaji dirinya sendiri. Apalagi ini pemimpin rakyat. Bisa sekarang bebas rakyat memilih. Cuman sekarang apakah rakyat ingin perubahan pemimpinnya? Arti perubahan ini kita tahu bahwa Anies selama ini bukanlah orang yang berada di dalam koalisinya Jokowi. Jadi apakah kita ingin pemimpin ini pemimpin perubahan? Apakah kita ingin pemimpin ini pemimpin status quo yang berada di dalam kekuasaan juga yang memimpin? Maksudnya kekuasaan sekarang. Ibaratkan makan nasi, apakah kita mau makan nasi hangat yang baru dimasak atau yang sudah lama dimasak? Tapi yang jelas tidak akan mungkin siapapun yang memimpin bangsa dan negara ini berbuat semau dia. Oh, mantang-mantang dia jadi presiden, dia antitesa dari presiden lama ini. Dia rubah semuanya, dia nolkan. Apa yang dia nolkan? Menetapkan pembangunan itu nanti, menetapkan APBN itu yang merupakan acuan pola dari pembangunan yang dijalankan oleh presiden itu harus mendapat persetujuan dari DPR. Bukan presiden saja semau-maunya buat. Sekali lagi saya sampaikan, berbeda dengan pimpin perusahaan. Di perusahaan memang tidak ada DPR-nya. Memang pemilik perusahaan yang merdeka melakukan apa saja. Ownernya yang menentukan. Presiden kita ketahui bahwa bukanlah presiden ownernya bangsa Indonesia ini. Makanya dia tidak bisa berbuat seenak perutnya. Kalau dia melakukan perbuatan seenak perutnya, dikendalikannya DPR. Sehingga apa kata dia itu kata DPR. Nah, kalau dia nanti berbuat yang berlawan dengan undang-undang, kalau dia nanti berbuat yang tidak pro rakyat, pertama dia bisa diperkarakan setelah dia berhenti. Yang kedua bisa dia didemo terus oleh rakyat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.